Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 AOKC akan membahas tentang RISC dan CISC. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota kami, yaitu ada saya sendiri, Rahmatullah Dafaizuddin Wahid, dan yang kedua ada Aralia Pramadani Alif Rahman, yang ketiga ada Brian Sani Atila, yang keempat ada Kusuma Anissa Anggraini, dan yang terakhir ada Azaria Santoso. Topik bahasan kami untuk kesempatan kali ini, yang pertama ada karakteristik SIRC dan CISC. Yang kedua adalah implikasi dan penggunaan register besar. Yang ketiga ada variabel global. Yang keempat, mengapa CISC dan arsitektur set instruksi berkurang. Yang kelima, optimisasi pipelining. Yang keenam, Spark. Dan yang terakhir adalah kontroversi dan ringkasan. Pertama, kita akan membahas tentang karakteristik eksekusi instruksi. Berikut ini merupakan karakteristik dari CISC dan RISC. Dapat dilihat di sini ada beberapa model dari prosesor, yaitu ada IBM, VAX, dan Intel untuk dari segi ISC, dan ada SPARC dan MIPS R4000 untuk set RISC. Untuk perbedaan paling mendasar dari kedua karakteristik dari kedua arsitektur ini adalah adanya number of instruction atau banyaknya instruksi yang digunakan pada CISC. Pada CISC sendiri memiliki instruksi yang lebih banyak, yaitu sekitar lebih dari 200-an. Dan untuk RISC sendiri, instruksinya hanya berkisar antara kurang dari 100-an. Lalu untuk ukuran instruksi, ini juga cukup signifikan. Pada CISC memiliki ukuran instruksi yang lebih besar ketimbang RISC. Untuk addressing mode-nya juga dari CISC memiliki ukuran yang lebih besar. Register, karena RISC memiliki number of instruction yang lebih kecil, maka membutuhkan number of registernya lebih besar, yaitu berkisar antara 40 sampai 520. Lalu yang terakhir adalah control memory size, yang dibutuhkan oleh CISC lebih besar, dan gate size. Selanjutnya adalah, ini merupakan karakteristik dari prosesor superscalar yang merupakan evolusi dari CISC pada masa saat ini. Selanjutnya ada high level language. High level language merupakan bahasa pemrograman yang dapat dimengerti manusia. Bahasa pemrograman ini harus dikompilasi menjadi bahasa mesin atau assembly. Untuk mengkompilasinya digunakan compiler yang berfungsi untuk mengatasi hal detail yang tidak perlu diekspresikan dalam algoritma. Contoh dari high level language di sini adalah Pascal, C, Fortran, dan COBOL. Selanjutnya ada operasi. High level language yang telah dikompilasi diubah menjadi rentetan operasi mesin oleh compiler. Selanjutnya jenis operasi bergantung pada arsitektur CPU, baik itu RISC maupun CISC. Dari segi RISC membutuhkan lebih banyak rentetan operasi dibanding CISC dalam kode sumber yang sama, dan RISC memiliki lebih sedikit variasi operasi dibanding CISC. Berikut ini merupakan White Relative Dynamic Frequency of HLL operation. Di sini dapat dilihat bahwa memory reference Whitenet di sini yang paling berat yaitu adalah ketika operasi call. Dan dari dynamic occurrence yang paling berat pada assign operator, dan pada machine instruction yang terberat adalah pada segi loop. Selanjutnya ada operan, merupakan data yang dikenai proses operasi. Banyaknya operan yang dibutuhkan bergantung pada jenis operasi yang dikenal. Yang ketiga, jumlah dan ukuran operan bergantung pada arsitektur CPU. Terdapat 3 jenis operan. Yang pertama adalah constant integer, yang kedua ada scalar variable, dan yang terakhir ada struktur atau array. Selanjutnya adalah proses pemanggilan prosedur dalam HLL atau High Level Language. Pemanggilan prosedur di sini merupakan fitur pada High Level Language untuk mengelompokkan beberapa perintah. Di sini return statement merupakan pemanggilan yang membutuhkan paling banyak waktu alias mahal. Di sini terdapat tabel untuk procedure argument and local scalar variable.
Untuk 3 argumen sendiri, compiler membutuhkan waktu sekitar 0,7% dan selanjutnya 5 argumen 0-3%, 8 word or argument menggunakan 1-20% dan 12 word of argument menggunakan 1-6%. Untuk selanjutnya, bagian implikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Sejumlah peneliti menyimpulkan bahwa upaya untuk membuat arsitektur set instruksi mendekati seperti HLL bukanlah teknik efektif. Sebaliknya, HLL paling baik dapat didukung dengan mengoptimalkan kinerja fitur yang paling memakan banyak waktu dari program HLL biasa. Penyimpulan dari karya sejumlah peneliti muncul 3 elemen. Yang pertama yaitu menggunakan register dalam jumlah besar atau menggunakan compiler untuk mengoptimalkan penggunaan register. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan referensi operand. Yang kedua yaitu perhatian lebih dalam desain instruction pipelines dikarenakan tingginya proporsi cabang bersyarat dan panggilan prosedur instruksi. Pipa instruksi langsung akan menjadi tidak efisien. Yang ketiga yaitu instruksi harus memiliki biaya yang dapat diprediksi, yaitu diukur dalam waktu eksekusi, ukuran kode, dan semakin dalam disipasi energi, dan konsisten dengan implementasi kinerja yang tinggi, atau yang selaras dengan waktu eksekusi yang dapat diprediksi biayanya. Dalam penggunaan register besar, terdapat 2 solusi yang bisa diberikan. Yang pertama dari perangkat lunak. Dalam solusi perangkat lunak akan mengandalkan compiler untuk memaksimalkan penggunaan register. Compiler akan mencoba untuk menetapkan register ke variabel-variabel yang akan digunakan paling banyak dalam jangka waktu tertentu. Ini membutuhkan penggunaan algoritma analisis program yang canggih. Untuk solusi perangkat keras dapat menggunakan lebih banyak register, sehingga lebih banyak variabel dapat disimpan dalam register dengan waktu lebih lama. Berikut merupakan konsep overlapping register window. Jendela dibagi menjadi 3 area dengan ukuran tetap. Parameter register menyimpan parameter yang diturunkan dari prosedur yang disebut arus prosedur dan menahan hasil untuk diteruskan kembali. Register lokal digunakan untuk lokal variabel, seperti yang ditugaskan oleh compiler. Register sementara digunakan untuk bertukar parameter dan hasil dengan tingkat yang lebih rendah berikutnya. Temporary register pada satu level secara fisik sama dengan parameter register di tingkat yang lebih rendah berikutnya. Tumpang tindih ini memungkinkan parameter untuk dilewatkan tanpa pergerakan data yang sebenarnya, kecuali untuk overlap. Register pada 2 level yang berbeda secara fisik berbeda. Artinya, parameter dan local register pada level J terpisah dari local register temporary pada register level J+1. Berikut merupakan pengorganisasian dari buffer melingkar overlap Windows. Buffer diisi sampai kedalaman 4. A disebut B disebut C disebut D, dengan prosedur D aktif. Current window pointer atau CWP menunjuk ke jendela prosedur yang sedang aktif. Register direferensikan oleh mesin instruksi diimbangi oleh pointer. Ini untuk menentukan register fisik yang sebenarnya. Saved Window Pointer atau SWP mengidentifikasi jendela yang terakhir disimpan dalam memori. Jika prosedur D sekarang memanggil prosedur E, argumen untuk E ditempatkan di temporary register D, yaitu tumpang tindih W3 dan W4, dan setelah itu CWP dimajukan satu window. Jika prosedur E kemudian membuat call ke prosedur F, call tidak dapat dilakukan dengan status buffer saat ini, karena jendela F tumpang tindih dengan jendela A. Jika F mulai memuat temporary register, persiapan untuk call itu akan menimpa register parameter A atau A.in. Jadi ketika CWP bertambah modulo 6, CWP akan sama dengan SWP. Terjadi interupsi dan jendela A disimpan. Hanya 2 bagian pertama, A.in dan A.log yang perlu disimpan. Kemudian SWP bertambah dan call ke F berlanjut. Skema yang sebelumnya menyediakan pengorganisasian yang efisien untuk menyimpan variabel skalar lokal dalam register, namun masih belum menjawab kebutuhan untuk menyimpan variabel global yang diakses oleh lebih dari satu prosedur. Terdapat beberapa cara dalam mengatasinya. Salah satunya compiler menetapkan lokasi memori variabel yang dideklarasikan sebagai global dalam HLL. Setelah itu, semua instruksi mesin yang mereferensikan variabel akan menggunakan operand. Referensi memori ini langsung.
Namun skema ini tidak efisien untuk variabel global yang sering diakses. Alternatifnya dari masalah tersebut adalah dengan memasukkan satu set register global dalam prosesor. Register akan tetap jumlahnya dan tersedia untuk semua prosedur. Skema penomoran juga dapat digunakan untuk menyederhanakan format instruksi. Ada beban perangkat keras yang meningkat untuk mengakomodasi pemisahan dalam register addressing. Setelah itu, linker harus memutuskan variabel global mana yang harus ditugaskan ke register. Terdapat perbedaan dari karakteristik register file dan case. Dalam large register file menggunakan semua scalar lokal, menggunakan variabel individu. Compiler menetapkan variabel global. Save, restore berdasarkan prosedur nesting depth. Terdapat alamat register dan beberapa operan ditangani dan diakses dalam satu siklus. Sedangkan dalam case, menggunakan skala lokal yang baru digunakan. Menggunakan blok memori, menggunakan variabel global, save restore berdasarkan case replacement algorithm. Pengalamatan memori dan satu operan ditujukan dan diakses per siklus. Gambar berikut mengilustrasikan perbedaan window-based register file and case. Dalam window-based register file, nomor register virtual dan nomor jendela digunakan. Hal ini melewati decoder yang relatif sederhana untuk memilih salah satu register fisik. Untuk case sendiri, lokasi memori dalam case alamat memori dengan lebar penuh harus dihasilkan. Kompleksitas operasi ini tergantung pada memory addressing. Di dalam set associative case, sebagian alamat digunakan untuk membaca sejumlah kata dan teks sama dengan ukuran yang ditetapkan. Bagian lain dari address dibandingkan dengan tag, dan salah satu kata yang dibaca dipilih. Meskipun cache cepat file register, waktu akses akan jauh lebih lama. Jadi, dari performa, window-based register file lebih unggul dalam scalar lokal. Untuk peningkatan kinerja lebih lanjut dapat dicapai dengan penambahan cache untuk instruksi saja. Berikut merupakan optimasi register berbasis compiler. Asumsikan sebuah program dengan 6 register simbolik untuk dikompilasi menjadi 3 register aktual. Gambar pertama menunjukkan urutan waktu penggunaan aktif setiap register simbolik. Garis horizontal putus-putus menunjukkan eksekusi instruksi yang berurutan. Gambar kedua menunjukkan grafik interferensi register. Karena register simbolik A dan D tidak mengganggu, maka kompilasi dapat menetapkan keduanya ke register fisik R1. Demikian pula simbolis register C dan E dapat ditugaskan ke register R3. Karena register simbolis F tersisa, ini harus ditangani menggunakan beban dan penyimpanan. Kenapa CISC atau Complex Instruction Set Computers? Next. Ada kecenderungan set instruksi yang lebih kaya yang mencakup jumlah instruksi yang lebih besar dan lebih kompleks. Itu keinginan untuk menyederhanakan penyusun, keinginan untuk meningkatkan kinerja. Dan ada dua keuntungan untuk program yang lebih kecil. Program ini membutuhkan lebih sedikit memori yang harus meningkatkan kinerja. Lebih sedikit instruksi berarti lebih sedikit byte instruksi yang akan diambil. Kemudian dalam lingkungan paging, program yang lebih kecil menempati lebih sedikit halaman, mengurangi kesalahan halaman, dan lebih banyak instruksi masuk ke dalam sase. Next. Oke. Berikut ada tabel kode ukuran relatif dengan RISC-1. RISC-1 memiliki 11 program 1,0, sedangkan FAX 11780 0,8, M68000 memiliki 0,9, Z8002 memiliki 1,2, sedangkan PDP 1170 memiliki 0,9. Next. Karakteristik arsitektur set instruksi berkurang. Next. One machine instruction per machine cycle. Siklus mesin waktu untuk mengambil dua operan register, melakukan operasi ALU, dan menyimpan hasilnya dalam register. Kemudian register to register operation, only simple load and store operation, menyederhanakan kumpulan instruksi dan unit kontrol. Kemudian ada simple addressing modes, yaitu menyederhanakan kumpulan instruksi dan unit kontrol. Kemudian yang terakhir ada simple instruction formats. Opkode, decoding, dan register operan accessing dapat terjadi secara bersamaan, dan panjang instruksi diperbaiki dan diratakan pada batas kata. Next.
Kemudian ini dua perbandingan dari register-register dan memory to memory. Di sini kita lihat yang memory to memory, dia memiliki byte 8, 16, 16, dan 16. Jadi jumlah byte yang telah tereksekusi dengan instruksi memiliki 168. Kemudian jumlah byte yang diokupasi oleh data ada 288 dan total memori trafficnya adalah 456. Sedangkan yang register to memory di sini mereka memiliki byte 8, 4, 16 sehingga jumlah byte yang telah dieksekusi oleh instruksi memiliki 104, lalu jumlah byte yang terokupasi oleh data ada 96 dan total memori trafficnya adalah 200. Next. Nah, berikut adalah karakteristik dari beberapa prosesor. Pertama AMD 29000, number of instruction size-nya memiliki 1, sedangkan MIPS R2000 memiliki 1 juga, Spark juga memiliki 1, MC88000 memiliki 1, HPPA memiliki 1 juga, IBM RTPC memiliki 2, IBM RS6000 memiliki 1, Intel i860 memiliki 1 juga, sedangkan IBM 3090 ada 4, Intel 80486 memiliki 12, NSC 32016 memiliki 21, kemudian MC68040 memiliki 11, Fax memiliki 56, Clipper memiliki 4, dan Intel memiliki 80960 memiliki 2. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya Spark, Scalable Processor Architecture. Next. Spark adalah mikroprosesor berarsitektur RISC yang didesain oleh Sun Microsystems pada tahun 1985. Sun melisensikan arsitektur kepada vendor lain yang bertujuan untuk membuka arsitektur Spark demi membuat ekosistem yang lebih besar bagi pengembangan desainnya. Implementasi arsitektur Spark pada awalnya dirancang dan digunakan untuk sistem Sun 4, workstation, dan server. Gambar ini mengilustrasikan sebuah implementasi yang mendukung 8 jendela menggunakan total 136 register fisik. Register fisik 0 hingga 7 adalah register global yang digunakan bersama oleh semua prosedur. Setiap prosedur melihat logical register 0 hingga 31, logical register 24 hingga 31 disebut sebagai in, dibagi dengan calling parent prosedur, dan logical register 8-15 disebut sebagai out dan dibagi dengan prosedur yang disebut child. Dua bagian ini saling tumpang tindih dengan Windows lain. Logical register 16 hingga 23 disebut dengan locals, tidak dibagi dan tidak tumpang tindih dengan Windows lain. Next. Gambar ini adalah tampilan lain dari register overlap. Si calling prosedur menempatkan parameter apapun yang akan dilewatkan dalam out registernya. Kemudian calling prosedur memperlakukan physical register yang sama sebagai int register. Prosesor mempertahankan current Windows pointer atau CWP yang terletak di prosesor status register atau PSR yang menuju ke Windows prosedur yang sedang dijalankan Windows Invalid Mask atau WIM juga berada di PSR untuk menunjukkan Windows mana yang tidak valid. Next. Dan ini adalah addressing mode. Ada instruction type-nya register to register, load store, register to register, dan load store.
dengan addressing mode, immediate, direct, register, register indirect, dan displacement. Algoritma dan Spark equivalent bisa dilihat di gambar. Next. Dan untuk Spark instruction format terdiri dari 32 bit. Untuk call format dibagi menjadi 2 dan 30. Untuk brand format dibagi menjadi 2, 1, 4, 3, 2, 2. Di SETI format dibagi menjadi 2, 5, 3, 2, 2. Di floating point format dibagi menjadi 2, 5, 6, 5, 9, 5. Dan di general format dibagi menjadi 2, 5, 6, 5, 1, 8, 5. Next. Kontroversi RICS dan CISC. Pekerjaan yang telah dilakukan untuk menilai manfaat pendekatan RISC dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, upaya untuk membandingkan ukuran program dan kecepatan eksekusi program pada mesin RISC dan CISC yang menggunakan teknologi yang sebanding. Dan untuk kualitatif, memeriksa masalah seperti high level language support dan penggunaan optimal dari VLSI real estate. Masalah dalam perbandingan. Tidak ada pasangan RISC dan CISC mesin yang sebanding dalam biaya siklus hidup, tingkat teknologi, kompleksitas gerbang, kecanggihan compiler, dukungan sistem operasi, dan lain-lain. Tidak ada rangkaian pengujian program yang pasti. Kinerja bervariasi sesuai program. Sulit untuk memisahkan efek perangkat keras dari efek yang lebih lengkap. Kebanyakan perbandingan dilakukan pada mainan daripada produk komersial. Sebagian besar perangkat komersial diiklankan karena RISC memiliki campuran karakteristik RISC dan CISC. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.